Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Baik anak-anak, untuk sekolah? Ya, sama ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang waktu. Nah, anak-anak juga harus bisa menghargai setiap waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Belajar mengenal waktu. Ayo tetap semangat ya untuk belajarnya. Nah, hari ini Ibu tidak sendirian. Suatu hari di sebuah taman di pagi yang indah. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, namaku adalah Nini. Halo, selamat pagi Nini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Nini tentang waktu. Nini, coba kamu lihat di atas. Itu ada jam. Jam berapa Nini? Kamu tahu nggak? Aku masih bingung, Bu. Aku baru saja mau belajar tentang waktu. Oke, sekarang kita akan belajar bersama yuk. Baik, Bu. Wow, ada banyak sekali gambar-gambar jam di atas. Jam apa saja itu, Bu? Nah, ini lamanya suatu kegiatan itu dapat kita ukur dengan alat ukur waktu. Alat ukur baku untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam terdapat penunjuk satuan jam, menit, dan detik. Nah, di sini ada yang namanya jam analog. Tapi juga ada yang namanya jam digital. Ini contoh jam digital. Ya, anak-anak juga bisa lihat. Selain jam, alat ukur lainnya adalah, Nini tahu nggak? Aku tahu, Bu. Stopwatch. Benar sekali. Untuk apa stopwatch itu? Biasanya untuk mengukur pas kita hari itu loh, Bu. Benar. Untuk mengukur lama kejadian. Agar teliti ya. Biasanya dengan satuan second. Caranya biasanya dengan menekan tombol saat mulai dan selesai kegiatan. Benar katamu Nini, alat ini biasanya digunakan saat lomba olahraga. Contohnya lomba apa? Lomba lari. Nah, sekarang kamu lihat nih ya. Kita akan belajar membaca jam pada jam analog. Nini punya nggak jam analog di rumah? Ada, Bu, aku punya 3. Nah, sekarang Nini lihat di sini ya. Kamu lihat di jam analog ini. Kalau jam analog ini, jarum pendek itu menunjukkan jam. Dan jarum panjang itu menunjukkan menit. Ya. Tadi jarum pendek menunjukkan apa? Jam. Ya, dan jarum panjang menunjukkan menit. Ya, sekarang kamu lihat. Kalau jarum panjang tepat di angka 12, berarti itu pukul berapa? Pukul 6. Benar sekali. Pukul 6. Ya, kalau jarum pendeknya Ibu pindah, misalkan ke angka 5, jadi pukul berapa? Pukul 5. Ya. Nah, perpindahan jarum panjang sejauh 1 angka itu adalah 5 menit. Misalkan ya, jarum pendek menunjukkan angka 10, jarum panjang menunjukkan angka 1, disebut pukul 10 lebih 5 menit. Ya. Oh ya Nini, ini di sini ada gambar apa tadi? Stopwatch. Nah, ini juga ada stopwatch model analog. Sebelahnya ada lagi stopwatch model apa? Digital. Iya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kita masuk ke rumah dulu ya. Iya, Bu. Aku mau duduk dulu ya, Bu. Oke. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa perpindahan jarum panjang 1 angka itu berapa menit? 5 menit. Nah,
Nah, kita sudah belajar tentang ini. Wah, di rumah Nini juga ada jamnya ya? Iya, Bu. Nah, Nini, lihat di sini ya, Nini. Aku haus, Bu, mau minum dulu. Oke, silahkan Nini. Ayo Nini, jalannya agak cepetan. Iya, Bu. Di sini pagi hari ya. Di sini ada jam ya. Pukul 10 lewat berapa? Lewat 10. Benar sekali. Karena jarum panjang menunjukkan angka 2. Ya, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Tadi kalau di angka 1 kali 5, 5. Ya, tapi untuk waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang, kamu dapat menuliskannya dengan 2 cara. Cara pertama, dimulai lagi dari angka 1. Cara kedua, lanjutkan ke pukul berikutnya. Ya, misalkan setelah 12 siang itu 13, 14, dan seterusnya hingga pukul 24. Nah, ini contoh. Kalau pagi hari, ya, pukul 10 lewat 10 menit. Ya, tetap kalau pagi hari. Tapi kalau malam hari, kita menyebutnya pukul, kita hitung ini ya, setelah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pukul 22 lewat 10. Paham ini? Ya, sedikit-sedikit paham, Bu. Nah, nanti kamu harus tahu. Kalau pagi tetap ditulis seperti ini ya. Tapi kalau sudah mulai siang, jam 1 siang, itu kamu langsung bisa tulis pukul setelah angka 12, angka berapa? 13. Ya, kamu tuliskan pukul 13.00. Ya. Kalau jam 2 siang, kamu tulis pukul 14.00. Nah, nanti untuk lebih pahamnya, kamu bisa berlatih di halaman 92. Nah, sekarang ini kamu sambil mengerjakan tugasmu nih, coba akan kasih kamu soal. Nah, ini harus ingat, 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. Ya, 1 menit ada berapa detik? 60 detik. Ingat-ingat ya. Jadi 1 jam ada 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, ini soalnya. Nina memerlukan waktu 2 menit untuk mengerjakan 1 soal. Jika banyak soal yang harus dikerjakan, ada 40 soal, berapa lama Nina menyelesaikan semua soal tersebut? Caranya diapakan? Dikalikan. Ya, benar. Nini sudah paham ya. Caranya 2, karena 1 soal butuh 2 menit, ini ada 40, berarti 2 kali 40. Sama dengan 2 kali 4, 8, tambahin 0 belakangnya, 80. Jadinya bagaimana Nini? Jadi, lama Nina menyelesaikan semua soal adalah 80 menit. Benar sekali. Nah, anak-anak, Nini, kamu di mana Nini? Iya, Bu. Nah, ya Nini ada soal lagi. Sekarang kalau 3 jam itu berarti 3 kali 60 menit. Ada berapa coba Nini? 3 kali 6, 18. Ditambahin 0. Berarti 180 menit. Pinter. Nomor 2 sekarang ya. Soalnya adalah 2 jam 15 menit. Nah, 2 jam, tadi 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. Berarti 2 dikali 60 menit ditambah 15 menit. Ya, 2 kali 60 berapa? 2 kali 6, 12, tambah 0, 1, 120 menit. Ditambah 15 menit. Jadi sama dengan 135 menit. Ya. Oke, paham ini? Paham, Bu. Nah, sekarang kalau 195 menit itu ada berapa jam?
Oh, tadi ingat 60 menit 1 jam. Jadi setiap kelipatan 60 itu adalah menandakan jam. Nah, kalau 60 tambah 60, 120, masih jauh dari 195. 120 tambah 60 lagi kelipatannya 180, sudah mendekati 195 menit. Nah, jadi kita bikin 180 menit tambah 15 menit. 180 menit itu ada berapa jam? Oh, ada 3 kali 60 menit ditambah 15 menit. Ada 3 jam 15 menit. Jadi 195 menit sama dengan 3 jam 15 menit. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini ya adalah kalian diminta untuk mengerjakan penilaian keterampilan KD 4.3, yaitu membuat jadwal harian dan gambarkan bentuk jamnya. Boleh dihias. Yang kedua, mengerjakan tematik halaman 92 nomor 4, halaman 98 nomor 3 dan 4. Boleh langsung di tematik. Selamat mengerjakan dengan gembira. Anak-anak, renungan hari ini adalah mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Nah, sebelum menutup pertemuan hari ini, Ibu akan berikan contoh pengerjaan tugasnya untuk keterampilan KD 4.3 ya. Nah, ini adalah contoh formatnya. Kegiatan boleh lebih dari 5, tapi minimal 5. Kalau kalian sudah bisa membuat 5, boleh ya. Dan digambar sendiri ya, artinya bukan hasil dari print-printan seperti ini. Kamu tulis sendiri pakai tangan ya, nomor, kegiatanmu apa, pukul berapa, dan ini kamu gambar jamnya ya. Ibu, kegiatannya apakah harus seperti ini? Tidak, ini hanya contoh. Kegiatannya boleh terserah anak-anak ya, kegiatannya bebas ini. Tidak harus seperti ini, sesuai dengan kegiatan harian anak-anak masing-masing. Nah, setelah itu kalian foto dan dikirim ke GC paling lambat tanggal 19 Oktober 2020. Baik anak-anak, demikian saja belajar kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.